Pak Roji, selama berdagang apakah sering mengalami kehilangan atau ditinggal pelanggan? Baik, saya jawab. Bagi seorang pedagang, kehilangan atau ditinggal pelanggan itu sudah biasa. Dan nanti akan ada pelanggan yang baru. Jangan khawatir, karena apa? Rezeki tidak akan kemana-mana. Pelanggan biasanya meninggalkan kita karena beberapa sebab. Bisa karena pelayanan kita yang dianggap kurang profesional atau kurang ramah, atau karena pelanggan tersebut diomeli karena tidak membayar hutang. Sehingga karena merasa tidak enak atau karena sakit hati, pelanggan tersebut akhirnya meninggalkan kita. Itu tidak masalah. Tetapi pelanggan yang seperti itu biasanya dimanapun tempat selalu akan bersikap seperti itu. Di sini hutang, di sana hutang. Yang kurang fair adalah hutang di sini, giliran punya duit, belanja di sana. Itu mungkin banyak pedagang yang mengalami hal seperti itu. Ada pelanggan-pelanggan yang curang, artinya rajin berhutang di sini, tetapi giliran punya duit tidak memikirkan untuk membayar hutang, tetapi malah dibelanjakan di warung yang lain. Itu kurang fair. Tetapi itulah resiko seorang pedagang. Kami ditinggal pelanggan sudah biasa, tetapi akan selalu ada pelanggan yang baru. Itu yang dapat kami jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ada yang nanya, Pak Roji, bagaimana kalau saya nemu duit di jalan? Apakah bisa diambil atau tidak? Saya jawab, ini semata-mata hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau Anda seorang pedagang, kemudian Anda menemukan duit di jalan, apakah itu duit sedikit ataupun banyak, lebih baik jangan diambil. Kalaupun mau diambil, itu uang harus diserahkan ke orang yang membutuhkan atau dimasukkan ke kotak amal. Karena apa? Seorang pedagang biasanya kalau dia nemu duit di jalan, kemudian diambil untuk kepentingan sendiri, biasanya beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian akan kehilangan duit yang lebih banyak. Pengalaman saya pribadi, dulu pernah pada suatu malam menemukan duit sebanyak 2.000 rupiah. Sedikit, hanya 2.000 rupiah. Kemudian saya ambil untuk keperluan saya sendiri. Dan paginya saya kehilangan emas 24 karat sebanyak 4 gram. Nah, semenjak saat itu saya dan keluarga saya berpantang untuk mengambil uang yang ada di jalan. Kalaupun toh diambil, itu harus diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau dimasukkan ke kotak amal yang ada di musola. Begitu, ya. Itu pengalaman saya pribadi. Tetapi pengalaman orang lain belum tentu sama. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Pak Roji, saya pengen dagang tapi nggak punya modal. Itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Saya jawab, dagang memang butuh modal. Tetapi modal yang paling utama adalah pertama, niat. Kedua, minta doa restu orang tua agar keinginan Anda direstui oleh Allah dan juga direstui oleh kedua orang tua kita. Bila kita tidak punya modal, maka silahkan bekerja terlebih dahulu di bidang apapun yang ada di sekitar Anda. Setelah mendapatkan modal walaupun sedikit, maka modal tersebut bisa digunakan untuk belanja dagang Anda. Dulu, pada waktu saya mengawali dagang pada tahun 2000, itu modalnya hanya Rp50.000. Pada waktu itu, saya bekerja sebagai penjahit, seminggu gajiannya 100.000. Yang 50.000 itu untuk membayar hutang di warung tetangga, yang 20.000 dikasihkan ke anak untuk sanggup sekolah, kemudian yang 30.000 digunakan untuk belanja barang dagangan ke pasar. Waktu itu belanja hanya jajanan anak-anak sejenis snack atau ciki-ciki. Dan hari pertama dagangan dengan modal 30.000 itu mendapatkan uang sebanyak Rp15.000. Nah, uang Rp15.000 tersebut paginya dibelanjakan lagi sedapatnya sambil menunggu gajian kerjaan jahit di hari atau di minggu depan. Begitu seterusnya, setiap kali kerjaan jahit ada gajian, kita pergunakan untuk ngejugi atau menambah modal usaha dagang di keluarga kami. Begitu seterusnya sampai sekarang. Terima kasih. Itulah tips dari pengalaman kami. Semoga bermanfaat. Ada yang nanya, Pak Roji, bagaimana cara mengetahui seseorang atau anak kita itu berbakat di bidang dagang atau tidak? Maka saya jawab, terus terang, saya bukan ahli meramal atau bisa mendeteksi seseorang itu ahli dagang atau tidak. Tetapi dapat kita prediksi atau kita indikasikan seseorang itu berbakat di bidang dagang atau tidak itu dengan cara kita memberi modal. Apabila seseorang kita beri modal minimal atau kita beri modal sedikit untuk modal dagang, tetapi orang tersebut bisa mengolah modal yang sedikit itu dan bisa dikembangkan, itu adalah indikasi bahwa seseorang itu berbakat di bidang dagang. Apalagi kalau diberi modal banyak. Sebaliknya, apabila seseorang diberikan modal yang banyak untuk modal dagang, tetapi tidak bisa mengolahnya, tidak bisa memutar modal tersebut, alias modalnya habis sampai dagangnya bangkrut, itu adalah indikasi bahwa seseorang tidak punya bakat di bidang dagang. Apalagi kalau diberi modal sedikit. Tetapi faktor keberhasilan seseorang berdagang atau gagal di bidang perdagangan itu banyak faktor. Bisa juga karena tempatnya kurang strategis, atau memang karena faktor banyak pesaingnya, atau karena
berdagang tidak melihat kebutuhan pasar. Nah, itu adalah juga faktor-faktor yang menyebabkan dagangan kita menjadi gagal atau tidak laku. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang nanya, Pak Roji, 25 tahun jualan di rumah, apakah pernah hutang bank untuk modal? Maka saya jawab, alhamdulillah, berjualan di rumah selama 25 tahun belum pernah pinjam uang bank untuk modal. Apakah itu bank pemerintah, apalagi bank harian? Alhamdulillah belum pernah. Karena saya punya prinsip berjualan harus dengan modal sendiri, modal dari hasil keringat sendiri. Saya bekerja mencari uang sebagai penjahit, kemudian hasilnya dipergunakan untuk modal berdagang. Kalau ada orang berhutang di rumah, kemudian sampai kehabisan modal, maka saya ngejugi atau menambah modal dari hasil kerja menjahit. Begitu seterusnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini belum pernah pinjam uang bank untuk modal dagang. Itu sudah prinsip dari kami sejak awal, bahwa untuk berjualan, berdagang, tidak menggunakan modal bank, tetapi modal dari keringat sendiri, hasil usaha sendiri, dan diniati untuk bekal ibadah, semoga usahanya barokah. Kami pernah hutang bank, tetapi untuk keperluan yang lain di luar dagang. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Kalau ada yang nanya, Pak Roji, bagaimana caranya agar berjualan itu langgeng? Ya, terus terang akan saya jawab, sebenarnya saya tidak begitu ahli dalam hal ilmu dagang. Tetapi prinsip yang kami pegang adalah bahwa untuk berdagang atau usaha apapun harus diniati dengan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat awal. Kemudian keduanya, kita harus berusaha atau berdagang atau berjualan atau kerja apa saja dengan prinsip kejujuran. Bagi kami yang menerjuni usaha dagang walaupun kecil-kecilan, prinsipnya adalah kami menjual apa yang laku di masyarakat, terutama jualan sembako. Itu pasti laku, karena sembako adalah 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat kaya, miskin, itu pasti butuh sembako. Itulah yang kami jual. Kemudian kami karena hidup di tengah masyarakat, kemudian ada orang yang belanja dengan sistem cash atau dengan sistem hutang, itu kami layani. Karena apa? Yang membeli juga masih kerabat sendiri, yang hutang juga kerabat sendiri, sehingga semua kita layani. Tetapi yang berhutang itu tetap ada kewajiban untuk membayar hutang. Kalau hutangnya tidak dibayar, kasihan kami, karena modal kami pas-pasan, sehingga modal itu dibutuhkan untuk diputar kembali, dibelanjakan kembali, sehingga usaha kami dapat berjalan dengan lancar. Prinsip yang ketiga adalah bahwa kalau modal banyak
belanja kita banyak, pulakan kita banyak. Kalau modal sedikit, kita pulakan sedikit, belanja sedikit. Dan kalau kehabisan modal, ya sudah, liren, berhenti, ditinggal tidur, itu lebih enak. Sambil kita berusaha di jalan yang lain, bekerja, mendapatkan rezeki, dan kalau dapat rezeki, kemudian bisa untuk modal awal berjualan kembali. Tetapi alhamdulillah selama 25 tahun kami berdagang, dari tahun 2000 sampai sekarang, jualan belum pernah berhenti, belum pernah macet, belum pernah bangkrut. Kalau omset naik turun itu sudah wajar. Yang penting bisa untuk dompleng hidup kita sehari-hari. Kalau kita dompleng hidup dari hasil dagang, kemudian paginya kita masih bisa untuk pulakan, itu artinya jualan kita ada hasilnya. Demikian yang dapat kami share kepada Anda sekalian. Terima kasih.